Bab 1516. Tuan Raja Iblis, ada yang harus saya lakukan, jadi ayo pergi dulu. Ingat, dasar jurang ini sangat berbahaya, dan pasti akan ada lebih banyak ras alien prasejarah, atau keberadaan lain yang lebih menakutkan. Jika Anda tidak yakin, jangan-jangan turun begitu saja. Ye Yunfei setelah memikirkannya, dia berkata kepada Raja Iblis Suzaku, "Tuan Su, mau kemana?" Raja Iblis Suzaku tertegun dan bertanya, "Aku akan pergi sebentar," jawab Ye Yunfei, dan kemudian sosoknya berkedip, dan dia pergi dalam sekejap. Ye Yunfei mengerti di dalam hatinya bahwa sebagian besar monyet yin terbang itu datang untuknya. Tepatnya, mereka datang untuk neter Yin Dao, jadi cari tempat untuk bersembunyi sebelum berbicara. Monyet yin terbang itu telah lahir untuk sementara waktu, dan kekuatan mereka pasti jauh lebih kuat daripada saat mereka baru lahir. Jika tidak perlu, Ye Yunfei tidak ingin bertarung dengan mereka. Tepat setelah Ye Yunfei pergi, 8 bayangan hitam datang dari jauh, dan mereka datang ke sisi jurang dalam sekejap. Itu adalah 8 monyet yin terbang itu. 8 monyet yin terbang datang ke jurang, dan segera menemukan pertempuran di jurang, dan merasakan aura kristal ilahi di dasar jurang. Sebenarnya ada kristal dewa di sini. Jika saya mendapatkannya, saya dapat segera kembali ke kondisi puncak saya. Petik 2. Putra suci itu melihat ke dasar jurang dengan mata serakah. Kemudian 8 monyet yin terbang bergegas menuruni jurang pada saat yang bersamaan. Itu 8 monyet hantu, dan mereka juga ada di sini. Para ahli hutan belantara timur itu terkejut dan marah ketika mereka melihat 8 monyet hantu terbang datang. Selama periode waktu di area penambangan kuno Beihan ini, 8 monyet Flying Yin membuat banyak keributan, membantai banyak orang dari kekuatan hutan belantara timur, dan menarik beberapa kekuatan besar hutan belantara timur untuk bergabung mengejar dan membunuh mereka. 8 monyet yin terbang ingin menyelamatkan orang-orang kuat dari hutan belantara timur dan ras alien yang bertarung dengan sengit, dan bergegas menuju lokasi kristal dewa di dasar jurang. Namun, orang-orang kuat di hutan belantara timur dan ras alien di hutan belantara tidak akan membiarkan mereka turun. Boom! Serangkaian serangan energi mengamuk, serta banyak senjata sihir yang terus diperbesar, meledak ke arah 8 monyet yin yang terbang. 8 monyet Flying Yin terpaksa segera berhenti, dan dengan marah, mereka membunuh makhluk di dekatnya dengan aura pembunuh. Hanya saja, apakah itu ras alien prasejarah atau orang-orang kuat dari kehancuran timur? Masing-masing kuat, dan segera ketiga pihak mulai bertarung bersama. 8 monyet yin terbang bertarung dengan orang-orang kuat dari kehancuran timur sambil bergegas turun ke dasar jurang. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk kristal ilahi itu. Bagian bawah jurang ini diselimuti kabut hitam tebal, dan kristal ilahi menjulang, bersinar terang dan menarik perhatian. Tuan Raja Iblis, akankah kita turun? Pada saat ini, Raja Iblis Suzaku membawa beberapa monster besar dan masih berdiri di tepi jurang. Salah satu monster besar bertanya. "Lihat lagi," kata Raja Iblis Suzaku, mengingat apa yang dikatakan Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei sudah agak jauh dari jurang. Dia duduk bersila dalam posisi tersembunyi, dengan piringan setinggi 10 kaki tergantung di depannya, mengeluarkan rune kuning misterius, melarikan diri ke tanah, menuju jurang, arah menjauh. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melepaskan ratusan naga hijau, diam-diam menuju jurang dari segala arah. Ye Yunfei telah menempelkan jejak kekuatan jiwa pada tubuh setiap naga bumi, sehingga kemanapun naga bumi ini pergi, kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat dengan jelas terlihat di sana. Setelah beberapa saat, naga bumi ini sampai ke posisi jurang, dan turun ke bawah dari arah yang berbeda. Segera, banyak naga bumi datang ke dasar jurang. Saya melihat jurang itu sangat kosong, dipenuhi kabut hitam yang bergelombang. Ye Yunfei memerintahkan naga bumi untuk berkeliaran di dasar jurang. Segera, Ye Yunfei menemukan beberapa bangunan tua bobrok dan banyak altar dengan bentuk yang aneh. Altar itu diukir dengan segala jenis totem aneh, yang tampaknya mewakili semacam kepercayaan. Beberapa dari altar ini telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Namun, ada juga beberapa yang terpelihara dengan baik tanpa kerusakan apapun, sehingga harus dapat digunakan kembali. Senjing, Ye Yunfei tiba-tiba sangat gembira, dan melihat tiang besar yang terang diletakkan di atas altar tidak jauh dari sana. Dari waktu ke waktu itu meledak dengan cahaya terang, menghilangkan kabut hitam tebal di sekitarnya. Terkejut, Ye Yunfei segera mengendarai puluhan naga bumi untuk berenang menuju altar dengan tenang.
ingin mendapatkan kristal ajaib itu. Namun, sebelum naga bumi ini mendekati altar, dua makhluk yang memancarkan aura menakutkan muncul, keluar dari kabut hitam tebal, datang ke altar, dan melihat situasi sekitarnya dengan waspada. Dua ras alien prasejarah. Benar saja, ada lebih banyak ras alien prasejarah di dasar jurang ini. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Mungkinkah ini sarang ras alien prasejarah? Ras alien prasejarah adalah ras yang kuat di zaman kuno, dan pernah mendominasi 3000 dunia. Dikatakan bahwa ahli top dalam keluarga ini dapat menyaingi Kaisar Surga. Hanya saja saya tidak tahu mengapa tiba-tiba menghilang. Tak disangka, ada begitu banyak ras alien prasejarah di sini. Dengan pemikiran Ye Yunfei, semua naga bumi melarikan diri ke dalam tanah. Kedua ras alien prasejarah melihat sekeliling, mereka baru saja melihat ada gerakan di dekat altar, jadi mereka segera datang untuk memeriksanya. Hanya saja naga bumi dipadatkan oleh esensi geografi bumi. Jika mengintai di bumi berarti kembali ke bumi dan dapat berintegrasi sempurna dengan bumi. Oleh karena itu, begitu naga bumi mengintai di dalam bumi, akan sulit bagi orang lain untuk menemukannya kecuali Tuan Bumi. Kedua alien prasejarah itu melihatnya sebentar, tidak menemukan apapun, lalu pergi. Mari kita bicara tentang situasi di sini dulu. Ye Yunfei mengendalikan naga tanah untuk bergerak maju dengan tenang dari bawah tanah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menemukan lusinan gua kuno di depannya, dan energi menakutkan seperti banjir menyapu setiap gua kuno. Dari waktu ke waktu ada semburan jeritan yang menusuk telinga, sangat melengking dan menakutkan. Meskipun Ye Yunfei hanya memiliki beberapa jejak kekuatan jiwa di sini, dan dia berada di luar jurang, dia masih merasakan bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak diam-diam terkejut. Senjing. Ye Yunfei melihat Senjing di beberapa gua kuno. Ada juga altar di gua-gua kuno itu, dan setiap keping kristal ilahi ditempatkan di atas altar, mekar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Total ada 5 kristal suci. Ye Yunfei terkejut sekaligus senang. Namun, di gua-gua kuno itu, Ye Yunfei melihat beberapa sosok menakutkan yang auranya runtuh, dan juga melihat banyak sarkofagus yang ditumpuk satu sama lain. Gua-gua kuno ini ditutupi oleh kabut hitam dalam jumlah besar, dan ada banyak hukum misterius yang menghalangi persepsi, bahkan orang-orang kuat dari hutan belantara timur yang datang ke sini mungkin tidak dapat dengan jelas melihat pemandangan di dalamnya. Tapi naga bumi yang dikendalikan oleh Ye Yunfei ini dapat berkomunikasi dengan energi bumi, dan mereka dapat merasakannya dimanapun ada lumpur dan batu. Ini adalah metode Master Bumi. Saat ini, bergemuruh, sebuah tangan besar menonjol dari salah satu gua kuno, terus membesar, dan dengan kecepatan yang mencengangkan, ia meraih naga tanah yang dikendalikan oleh Ye Yunfei dan menghancurkannya secara langsung, bang bang bang. Dalam waktu singkat, semua naga bumi yang tiba di sini semuanya hancur. Ye Yunfei akhirnya tahu mengapa semua naga bumi yang dia lepaskan sebelumnya meledak. Saat semua naga bumi itu musnah, jejak jiwa Ye Yunfei juga musnah. Kehilangan kontak, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kristal suci itu. Ye Yunfei berpikir dalam benaknya. Bab 1517. Berdasarkan kekuatanku saat ini, sangat tidak mungkin untuk turun ke dasar jurang untuk mendapatkan beberapa kristal dewa itu. Oleh karena itu, aku masih harus mengandalkan teknik fase bumi. Lin Yunfei berpikir dalam hatinya. Tapi ini adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan di mana 9 naga melengkungkan manik, dan ada begitu banyak keberadaan yang menakutkan di dasar jurang, sulit untuk melakukan teknik menyelam fase. Ye Yunfei mengerutkan kening, tanpa sadar, omong-omong, dalam analisis terakhir, Biro Gongzu 9 naga ini juga merupakan tempat yang berbahaya. Saya dapat menggunakan teknik fase bumi untuk menekan atau bahkan mengubah tempat berbahaya ini. Pada saat itu, saya dapat menggunakan berbagai teknik fase-fase untuk mengambil keluarkan beberapa kristal ilahi itu. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei tiba-tiba mendapat inspirasi, berpikir bahwa dia bisa menggunakan teknik fase bumi untuk mengubah Biro Gongzu 9 naga ini. Pergi dan kumpulkan sekumpulan naga bumi terlebih dahulu. Sosok Ye Yunfei melintas, dan dia bergegas keluar dari tanah setelah beberapa saat, berdiri di langit, melihat Biro Gongzu 9 naga di bawah. Meskipun posisi paling berbahaya dari Biro Jiulong Gongzu adalah puncak gunung di tengah dan jurang di bawah puncak gunung, 9 pegunungan adalah bagian utama dari situasi ini. Selama Anda menemukan cara untuk menekan 9 gunung ini rentang, itulah situasi dalam situasi ini.
Jika Anda memiliki 9 naga, Anda dapat memecahkan situasi ini. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke langit untuk sementara waktu, dan memikirkan metode tertentu. Oleh karena itu, Ye Yunfei segera mulai bergerak ke kejauhan, dan mulai mengumpulkan naga bumi. Naga bumi di daerah penambangan dingin utara kuno ini sangat ganas, dengan sifat jahat, sulit untuk menaklukkan mereka, tetapi Ye Yunfei memiliki cambuk naga. Selama Anda mengayunkan cambuk naga, naga bumi itu akan patuh. Senior yang menempa cambuk naga ini pastilah seorang penguasa bumi yang kuat. Fisiognomi saya saat ini jauh lebih rendah darinya. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan rasa kagum. Mengandalkan 10 kaki tanah untuk merasakan dan menemukan naga bumi, dan kemudian menggunakan cambuk naga untuk menaklukkan naga bumi. Setelah setengah hari, Ye Yunfei telah menaklukkan ratusan naga bumi. Dengan cara ini, lebih dari 2000 naga bumi yang dimiliki Ye Yunfei naga bumi. Selain itu, karena melimpahnya energi bumi di area pertambangan kuno Beihan, naga bumi di sini semuanya berlevel tinggi. Ye Yunfei telah menjinakkan lebih dari 100 naga biru dan 2 naga merah. Sisanya semua naga hijau. Di sana, petik 2, Ye Yunfei kembali ke langit di atas pegunungan Jiutiao. Segel dulu, serang, dan hancurkan 3 gerbang yang ganas. Jika ketiga gerbang jahat ini disegel, kekuatan tempat berbahaya ini akan turun drastis. Petik 2. Ye Yunfei memegang cambuk naga di tangannya, dan mencabutnya. Boom! Satu demi satu, naga bumi meraung dan bergegas menuju 3 gunung, dan mereka tenggelam ke tanah satu demi satu, dengan paksa mengubah arah iklim bumi di bawah 3 gunung. Tapi situasi ini sudah terbentuk sejak lama, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimana bisa diubah dengan begitu mudah? Boom! Ketiga pegunungan itu seperti 3 naga raksasa, mengaum dan berjuang terus-menerus, membuat sebidang tanah ini bergetar seperti sekam. Ada pasang surut, sejumlah besar pohon kuno yang menjulang tinggi rusak, dan banyak burung dan binatang buas yang mati-matian melarikan diri. Adegan itu sangat kacau. Ye Yunfei terus mengayunkan cambuk naganya, menggerakkan energi bumi dari jarak ribuan mil untuk berkumpul, bergegas ke Biro Jiulong Gongsu, menekan ini di tempat yang berbahaya. Segel ulang Dumen, Jingmen, petik 2, teriak Ye Yunfei dengan keras, menunjuk ke cambuk naga, dan kelompok naga bumi lainnya bergegas menuju 2 gunung lainnya. Tutup, istirahat, 3 pintu akan lahir. Petik 2, Ye Yunfei melambaikan cambuk naga pengejarnya dan terus menyegel 3 pegunungan lainnya. Feng Sumen, cambuk pengejar naga di tangan Ye Yunfei menunjuk ke arah pegunungan terakhir, dan sekelompok naga bumi lainnya bergegas mendekat. Akhirnya tutup istana. Kemudian, cambuk naga pengejar di tangan Ye Yunfei menunjuk ke arah puncak di tengah 9 gunung. Gemuruh, sekelompok naga bumi lainnya bergegas menuju puncak gunung itu, dan akhirnya tenggelam ke puncak gunung itu. Gemuruh, setelah Ye Yunfei selesai merapalkan mantra, lengkungan 9 naga mulai bergetar hebat, seolah meronta-ronta. Apa yang terjadi? Pada saat ini, di bawah tanah, di dalam jurang, orang-orang kuat dari kehancuran timur, ras alien liar dan 8 monyet terbang Yin masih bertarung dengan sengit, dan tiba-tiba seluruh jurang bergetar hebat, seolah-olah itu akan berantakan. Terutama ras alien prasejarah itu, wajah mereka berubah drastis, karena dasar jurang ini adalah tempat berlindung mereka. Ras alien prasejarah itu berbalik satu persatu, dan bergegas turun ke dasar jurang, ingin melihat apakah sesuatu terjadi di bawah. Turun, melihat ini, orang-orang kuat dari hutan belantara timur itu bergegas turun satu persatu. Kemudian, 8 monyet Yin terbang juga bergegas turun. Ayo turun dan lihat. Di atas jurang, Raja Iblis Suzaku melihat pemandangan ini dan bergegas turun dengan beberapa monster besar. Tempat berbahaya ini sudah terlalu lama berada di sini, dan mengakar dalam. Dengan tingkat fisiognomi saya saat ini, saya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya sepenuhnya, dan hanya dapat menekannya sesaat. Pada saat ini, di atas 9 pegunungan, Ye Yunfei berjuang. Keras 9 gunung, berkata sedikit terkejut. Namun, sesaat saja sudah cukup. Ye Yunfei berkata dengan lembut. Turun dan dapatkan harta karunnya. Ye Yunfei menunjuk ke bawah dengan cambuk naga di tangannya. Gemuruh. 2 naga merah, lebih dari 100 naga biru,
dan lebih dari 300 naga hijau bergegas keluar, dan segera naik ke tanah, dikelilingi oleh energi bumi yang mengepul, dan dengan cepat berenang menuju dasar jurang dan pergi. Pada saat ini, Biro Gongzu 9 naga telah ditindas sementara oleh Ye Yunfei, dan Ye Yunfei telah menguasai geografi tanah ini. Dengan kata lain, energi dari sebidang tanah ini sepenuhnya dikendalikan oleh panggilan Ye Yunfei. Gemuruh. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei mengendalikan lebih dari 400 naga bumi ke dasar jurang, membentuk formasi besar, ditambah dengan energi-energi bumi, kekuatannya sangat menakutkan. Gemuruh. Pada saat ini, dasar jurang bergetar semakin keras, retak di mana-mana, sejumlah besar lumpur dan batu terus berjatuhan, dan asap serta debu mengepul. Ras alien prasejarah itu, pembangkit tenaga listrik dari kehancuran timur, dan 8 monyet yin terbang telah mencapai dasar. Senjing, semua orang melihat sekilas potongan senjing yang diletakkan di atas altar, dan mereka berdua terkejut sekaligus bahagia. Segera, semua orang kuat dari kehancuran timur, 8 monyet yin terbang bergegas mendekat. Mengaum, ras alien prasejarah itu marah satu persatu, dan mencoba menghentikan mereka. Jadi pertempuran sengit dilanjutkan, dan itu bahkan lebih intens dari sebelumnya. Bahkan Raja Iblis Suzaku dan beberapa iblis besar bergabung dalam huru-hara. Karena senjing tepat di depan Anda, siapapun yang bisa pergi ke sana terlebih dahulu akan dapat merebut senjing. Ayo bertarung, semakin berantakan semakin baik. Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran melalui jejak kekuatan jiwa yang melekat pada naga bumi itu. Di bawah kendali Ye Yunfei, kedua naga merah itu berkeliaran di bawah altar. Lebih dari 100 naga biru dan lebih dari 300 naga hijau menutupi dua naga merah di sekitarnya. Ledakan, tiba-tiba, dua naga merah muncul dari tanah dan bergegas ke altar. Raungan, pada saat ini, niat membunuh yang tiada taraf datang dari salah satu gua kuno tidak jauh dari sana, dan kemudian sebuah tangan besar dengan cepat terulur dari gua kuno dan menyerang kedua naga merah itu. Orang baik, Ye Yunfei dengan jelas merasakan jejak kekuatan jiwa yang melekat pada naga bumi itu, dan dengan minuman ringan, dia menunjuk ke arah cambuk naga. Gemuruh, udara yang mengepul mengembun dengan cepat, berubah menjadi dinding lumpur tebal satu demi satu, menghalangi tangan besar itu. Karena Biro Gongzu 9 naga untuk sementara ditindas, Ye Yunfei dapat dengan bebas mengendalikan energi-energi bumi di bawah tanah. Gemuruh. Di mana tangan besar ini lewat, dinding lumpur satu demi satu terus-menerus hancur berkeping-keping. Tapi di tengah kilatan ini, kedua naga merah itu sudah menghilang dengan kristal suci di atas altar. Tidak bagus, kristal dewa telah diambil. Pembangkit tenaga listrik Dong Huang itu berteriak dengan marah. Dukun, 8 monyet yin terbang juga sangat marah. Ho, ras alien prasejarah itu mulai semakin mengamuk. Bab 1518. Di bawah kendali Ye Yunfei, setelah dua naga merah mendapatkan kristal dewa, mereka bergegas kembali dengan kecepatan penuh, dan kembali ke tempat Ye Yunfei berada dalam waktu singkat. Hebat, Ye Yunfei sangat bersemangat, dan langsung menyingkirkan senjing. Perjalanan ini saja tidak sia-sia. Lihat, ada lubang di sana, dan sepertinya ada sepotong kristal dewa di dalamnya. Petik 2. Pada saat ini, di dasar jurang, seorang lelaki kuat dari hutan belantara timur menatap sebuah gua kuno di kejauhan, kaget dan senang. Meskipun tempat itu dipenuhi kabut hitam tebal, dan ada berbagai hukum yang menghalangi persepsi, pembangkit tenaga listrik hutan belantara timur ini kuat satu persatu, dan mereka telah mempraktikkan berbagai keterampilan pintar dan teknik rahasia, dan mereka dapat melihat melalui jurang ini setelah beberapa saat. Ada sepotong kristal ilahi di sana. Ada juga di sana. Haha. Total ada 4 lagi. Segera, hutan belantara timur ini para ahli menemukan satu demi satu 4 kristal ilahi, sangat bersemangat. Jadi para ahli hutan belantara timur ini, serta 8 monyet Flying Yin, bergegas menuju gua kuno tempat 4 kristal dewa berada. Ini adalah wilayah kami, siapapun yang melanggar akan mati. Di setiap gua kuno, ras alien bergegas keluar, menghalangi jalan. Kristal ilahi adalah harta paling berharga di dunia. Jika Anda alien prasejarah ingin menempati begitu banyak kristal ilahi, langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Pergilah, seorang lelaki tua berjubah hijau bergegas ke salah satunya dari gua kuno dan berteriak keras. Boom, manik hijau dimuntahkan dari mulutnya,
berubah menjadi naga hijau raksasa, dan bergegas menuju beberapa ras alien prasejarah yang menghalangi pintu masuk gua. Naga raksasa ini mengeluarkan asap hijau beracun di sekujur tubuhnya, merusak ruang yang dilaluinya. Ledakan, telapak tangan raksasa yang membawa energi menakutkan menonjol dari gua kuno, dan dengan satu telapak tangan, itu membuat naga raksasa itu terbang terbalik. Dukun, seekor monyet Flying Yin bergegas maju, mengulurkan cakarnya dan menyapu ke depan, dan bertabrakan dengan telapak tangan raksasa itu. Menghadapi 4 kristal dewa, pada saat ini semua orang kuat dari kehancuran timur dan 8 monyet Yin terbang bergegas untuk membunuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa syarat apapun. Sebanyak lebih dari 20 ras alien prasejarah muncul, menjaga pintu masuk keempat gua kuno. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan energi pertarungan yang dilepaskan membuat tanah bergetar, seolah hendak retak. Pada saat ini, di bawah kendali Ye Yunfei, kedua naga merah diam-diam kembali ke dasar jurang dengan sekelompok naga bumi. Kemudian, kedua naga merah itu berpisah, dan masing-masing membawa sekelompok naga bumi menuju 2 gua kuno. Kedua gua kuno ini dimainkan dengan sangat sengit sebelumnya. Tapi pemandangan kacau seperti inilah yang membuat Ye Yunfei merasa ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Faktanya, jika bukan karena kekuatan ini saling bertarung dan mengalihkan perhatian mereka, bahkan jika Ye Yunfei mahir dalam teknik fase bumi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal dewa. Tanah berdarah Phoenix. Dengan pemikiran Ye Yunfei, kedua kelompok naga bumi secara langsung membentuk 2 formasi. Dan pada saat yang sama didorong oleh Ye Yunfei, sejumlah besar energi bumi terus berkumpul menuju kedua formasi ini. Gemuruh, orang-orang kuat itu bertarung dengan sengit, dan tiba-tiba mereka menemukan bahwa tanah di bawah kaki mereka mulai berubah. Semburan cahaya merah aneh muncul, dan kemudian muncul selokan berwarna merah darah, yang tampak seperti burung Phoenix dengan sepiring darah. Kemudian, 2 burung Phoenix berwarna merah darah muncul, memancarkan cahaya darah yang mengerikan dan aneh. Kedua tempat darah hidangan Phoenix ini diatur oleh Ye Yunfei untuk meniru tempat berbahaya di makam langit sebelumnya. Tentu saja, lempengan darah Phoenix di pemakaman surgawi diciptakan oleh langit dan bumi, dan setelah jangka waktu yang lama, ia telah mengumpulkan energi ganas dalam jumlah besar, dan kekuatannya sangat menakutkan, 2 yang Ye Yunfei telah atur sekarang. Tapi 2 kekuatan yang dikerahkan Ye Yunfei sekarang tidak boleh diremehkan. Gemuruh. Sebelum orang-orang kuat bisa bereaksi, burung Phoenix berdarah di kedua sisi mundur dengan keras ke pintu masuk gua, dan ras alien prasejarah itu masing-masing bergegas ke 2 gua kuno. Dan kedua naga merah itu juga mengambil kesempatan untuk berjalan hilir dari tanah menuju 2 gua kuno. Tidak, seseorang ingin mengambil kristal dewa. Sepertinya ahli geologi sedang mempermainkan. Kristal dewa barusan seharusnya diambil oleh ahli geologi juga. Para ahli hutan belantara timur itu menemukan situasinya tidak benar, satu persatu meraung, lalu bergegas masuk ke dalam gua kuno dengan putus asa. Keluar, ada juga raungan dari dalam gua kuno, dan gelombang energi menakutkan membombardir ke arah Phoenix berdarah di kedua ujungnya. Pembangkit tenaga desolate timur di belakang, Flying Yin Monkey dan Primordial Alliance juga dengan panik menyerang 2 burung Phoenix berdarah. Dalam beberapa tarikan napas, kedua burung Phoenix berdarah itu dipukuli seperti saringan, penuh lubang, dan napas mereka menjadi semakin lemah. Namun, pada saat ini, 2 naga merah yang bersembunyi di bawah tanah diam-diam datang ke sisi altar tempat 2 kristal dewa berada, dan melompat dengan kecepatan kilat, mengambil 2 senjing, lalu mengebor kembali di bawahnya, tanah dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tidak, kristal ilahi telah diambil. Orang-orang kuat itu sangat marah. Mereka bekerja sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa menyentuh kristal ilahi sampai sekarang, tetapi seseorang bersembunyi di kegelapan untuk mengambil murah, dan mengambil 3 kristal ilahi berturut-turut, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ho, tepat ketika kedua kristal dewa diambil, raungan menakutkan datang dari kedalaman 2 gua kuno, seolah-olah sederetan guntur dewa telah meledak, menyebabkan seluruh bumi bergetar sepenuhnya. Bang bang bang, di dasar jurang ini, ada total puluhan gua kuno pada saat ini, raungan marah datang dari setiap gua kuno, dan peti mati dibuka terus-menerus, dan nafas yang kuat keluar satu demi satu. Beberapa nafas sangat menakutkan, yang membuat setiap orang kuat di hutan belantara timur gemetar ketakutan. Tidak, ini adalah sarang ras alien kuno. Ayo pergi.
dikatakan bahwa yang terkuat di antara ras alien kuno dapat menantang kaisar dunia. Beberapa lelaki tua mengingat semua jenis legenda tentang kuno ras alien, dan wajah mereka memucat ketakutan berbalik dan pergi. Bum bum bum, serangkaian sosok yang kuat dan tak tertandingi muncul di gua-gua kuno itu dan berjalan keluar. Pusat kekuatan Wilderness Timur itu tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan berbalik dan melarikan diri satu demi satu. Mati, alien prasejarah dengan kepala naga keluar dari gua kuno, mengulurkan cakar naga, dan menangkap seorang pria parubaya. Penatua Tao, selamatkan aku. Pria parubaya ini adalah penguasa kekuatan yang kuat di tanah air timur, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak minta tolong. Sebelum dia bisa menyelesaikan tangisannya, tubuhnya dihancurkan oleh ras alien prasejarah itu, dan tubuh serta jiwanya benar-benar dimusnahkan. Lari, orang-orang kuat lainnya dari Wilderness Timur melarikan diri dari jurang dengan kecepatan penuh. Meskipun 8 monyet Flying Yin memiliki temperamen yang ganas, mereka juga tahu bahwa ini adalah sarang ras liar dan alien, dan jika mereka tidak melarikan diri, mereka pasti akan mati. Faktanya, kemampuan persepsi 8 monyet Yin terbang ini jauh lebih sensitif daripada manusia, dan mereka telah mengambil langkah maju dan bergegas keluar dari jurang maut. Tapi saat ini, 2 naga merah telah kembali ke Ye Yunfei dengan 2 kristal suci. Itu benar, aku benar-benar memanen 3 kristal suci dalam perjalanan ini. Untung besar, Ye Yunfei sangat bersemangat. Boom! Tepat ketika Ye Yunfei bersemangat, beberapa kekuatan jiwa yang sangat kuat muncul di dasar jurang di bawah, merasakan posisi Ye Yunfei, memanggil. Bahkan tanpa memikirkannya, Ye Yunfei langsung memasuki menara pantom, dan kemudian membiarkan ulat naga bertanduk emas mengambil menara pantom melalui ruang dan pergi. Fiuh! Ulat sutra naga bertanduk emas melarikan diri dari ruang ini dengan kecepatan penuh. Booming! Ada beberapa kekuatan jiwa yang kuat mengejar ke kedalaman ruang dari belakang, dan mereka telah merasakan sosok ulat sutra naga bertanduk emas. Berani mengambil kristal dewa, mati. Raungan seperti petir dari langit biru mengejar ulat sutra naga bertanduk emas dari jauh. Luar biasa, raungan ini benar-benar langsung mengguncang ulat naga bertanduk emas, membuatnya pusing dan hampir pingsan. Hanya saja ulat sutra naga bertanduk emas adalah peninggalan kuno, dan tingkat energi ruang tidak bisa dibanggakan. Mereka seperti bebek di air di kedalaman ruang, berbalik dan melarikan diri lagi. Boom! Beberapa helai kekuatan jiwa telah mengejar ulat naga bertanduk emas. Tidak sampai setengah jam kemudian ulat sutra naga bertanduk emas nyaris tidak bisa menyingkirkan pengejaran kekuatan jiwa itu. Setelah 1 jam, di area pertambangan kuno Beihan, di lokasi tertentu, Ye Yunfei keluar dari kedalaman ruang dalam 1 langkah. Tampaknya 3 kristal ilahi diambil satu demi satu, akhirnya membangunkan beberapa keberadaan menakutkan di dasar jurang. Untungnya, tidak ada bahaya. Petik 2, Ye Yunfei melihat ke arah area inti dari area penambangan kuno Beihan. Saya diam-diam senang di hati saya. Di dasar jurang, ada total 5 kristal ilahi. Ye Yunfei mengambil 3 dan meninggalkan 2. Namun, Ye Yunfei tahu bahwa sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kedua kristal itu lagi. Oke, mari kita tinggalkan area penambangan Beihan kuno ini secepat mungkin. Monyet Yin terbang itu mencariku, dan sekarang ras alien prasejarah itu mungkin juga mencariku. Semakin cepat kamu pergi, semakin baik. Ye Yunfei merasakan sedikit gelisah. Jadi dia mengeluarkan kapal terbang hijau dan pergi dengan cepat. Bab 1519. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei berada jauh dari area inti area penambangan kuno Beihan. Ras alien prasejarah itu mungkin tidak akan mengejar mereka. Ye Yunfei menghela nafas lega. Ulat sutra tanduk emas, kamu bawa menara hantu ke kedalaman ruang dan temukan tempat terpencil untuk tinggal. Aku ingin mundur dan berlatih sebentar. Ye Yunfei memikirkannya, dan berkata kepada ulat sutra naga tanduk emas. Baru saja memperoleh 3 kristal ilahi, Ye Yunfei sangat ingin menggunakan sisa jiwa kaisar surga untuk memperkuatnya. Nak, apakah kamu punya pil di tanganmu? Kamu sudah lama tidak membuat pil untukku, kata ulat naga bertanduk emas. Ada lebih dari selusin botol di sini, kamu ambil dulu. Jangan khawatir, ikuti aku, kamu tidak akan pernah melewatkan pilnya. Ye Yunfei tertawa dan mengeluarkan selusin botol pil itu diserahkan. Itu hampir sama, kata ulat naga bertanduk emas.
Kemudian ulat naga bertanduk emas membawa menara hantu ke kedalaman ruang, menemukan lokasi yang jauh, menghilang, dan merangkak ke sana untuk tidur. Ye Yunfei memasuki menara hantu dan mulai berlatih di pintu tertutup. Ye Yunfei mengeluarkan sepotong kristal suci dan menggantungnya di depannya. Meskipun sepotong God Crystal ini hanya seukuran kepala orang dewasa, ia mengandung energi yang tak terhitung jumlahnya. Bagian dalam God Crystal terlihat seperti dunia kecil, dan ketika Anda melihatnya, itu terlihat seperti jurang maut, yang sulit untuk melihat melalui. Ketika saya menjadi kaisar surga, saya hanya memiliki sedikit kristal ilahi. Saya tidak menyangka ras alien kuno itu memiliki 5. Tampaknya ras ini tidak sederhana. Mengapa ras yang begitu kuat tiba-tiba menghilang? Di zaman kuno, Ye Yunfei, saya merasa sedikit aneh di hati saya. Bergemuruh. Saat berikutnya, dengan pemikiran di benak Ye Yunfei, jiwa sisa yang samar namun kuno muncul dari kedalaman lautan jiwa. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Surga. Meskipun sinar sisa jiwa ini sudah sangat lemah, setelah dilepaskan, pasti akan membuat khawatir sebagian besar orang kuat di dunia. Karena gumpalan sisa jiwa ini mengandung aura kekaisaran yang menakutkan. Ho, segera setelah sinar sisa jiwa Kaisar Langit ini muncul, sinar itu mulai meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, menyerap energi dari kristal dewa itu. Booming, energi tak berujung mengalir keluar dari kristal ilahi, seperti sungai di Sungai Yangtze, mengalir menuju sisa jiwa Kaisar Surga, dan akhirnya diserap oleh sisa jiwa Kaisar Surga. Waktu berlalu, dan sebelum Anda menyadarinya, 2 tahun telah berlalu di Menara Hantu. Akhirnya, semua energi dan hukum yang terkandung dalam kristal ilahi itu diserap oleh sisa jiwa Kaisar Langit. Jiwa saya yang tersisa dari Kaisar Langit telah tumbuh banyak, setidaknya 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Efek dari kristal dewa benar-benar bagus. Petik 2. Ye Yunfei sangat puas. Sepotong kristal ilahi membuat sisa jiwa Kaisar Langit puluhan ribu kali lebih kuat. Sebelumnya, aku tidak bisa menggunakan gumpalan sisa jiwa Kaisar Langit sesuka hati, karena terlalu lemah. Tapi mulai sekarang, aku bisa sering menggunakannya. Ini akan menjadi kartu truf besarku. Ye Yunfei berpikir sendiri, masih ada 2 kristal dewa yang tersisa, dan aku akan menyerapnya nanti. Ye Yunfei berpikir sejenak dan keluar dari Menara Hantu. Kekuatan utama di hutan belantara timur memiliki ranjau di area penambangan kuno ini. Karena kamu ada di sini, mari kita melihat-lihat. Jika kamu menemukan ranjau dari kekuatan besar yang bermusuhan denganku, sama-sama. Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang yang dalam, melihat area penambangan yang sepi di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Sebelum menjarah perbendaharaan Spar keluarga Gan dan keluarga Zhao, panennya sangat bagus, Ye Yunfei berencana mengumpulkan lebih banyak Spar untuk kembali. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mencari ranjau dari berbagai kekuatan besar. Kekuatan besar yang bermasalah dengan Ye Yunfei adalah Sekte Suci Changyan, Sekte Pengontrol Binatang, keluarga Zhao, keluarga Gan, keluarga Lu, dan keluarga Meng. Ye Yunfei berencana untuk menemukan ranjau dari 6 kekuatan utama ini, dan kemudian mengambil sekumpulan Spar. Segera setelah itu, sebuah berita mencengangkan menyebar di antara area pertambangan kuno. 5 kristal dewa muncul di area inti area penambangan kuno Beihan, dan sejumlah besar ahli hutan belantara timur berkumpul untuk merebutnya. Pada akhirnya, 3 kristal dewa direnggut oleh orang misterius yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Belakangan, semakin banyak orang kuat dari Wilderness Timur datang setelah mendengar berita itu, dan mengorganisir beberapa serangan berturut-turut, mencoba merebut 2 kristal dewa yang tersisa. Akibatnya, mereka tidak hanya tidak mengambil 2 kristal dewa, tetapi juga banyak yang kuat mereka yang jatuh karena ini. Berita ini tidak hanya menyebar di area pertambangan kuno Beihan, tetapi juga segera menyebar ke seluruh hutan belantara timur. Ya Tuhan, kristal dewa adalah tiang energi yang digunakan oleh para dewa dalam legenda. Saya tidak pernah menyangka ada kristal dewa di area penambangan kuno Beihan, daerah pertambangan untuk merebut. Semua orang yang mendengar berita itu terkejut. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei baru mengetahui keberadaan Senjing di area pertambangan kuno Beihan setelah berita itu menyebar. Tanpa diduga, orang-orang tua itu tidak berdamai, dan kemudian mengorganisir beberapa serangan. Namun, ras alien liar tidak mudah dikacaukan, dan saya telah mengambil 3 kristal dewa, dan pertahanan ras alien liar harus lebih ketat. Mereka ingin menyerang lagi, masuk sangat sulit. Setelah mendengar berita itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran.
Sayang, ada tambang di sini, yang tampaknya milik sekte penjinak binatang. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba melihat sebuah tambang di depannya, dijaga oleh sejumlah besar burung dan binatang buas, dan tidak bisa menahan perasaan segar. Jadi Ye Yunfei segera menggunakan teknik rahasia penyembunyian, dan maju diam-diam, menyelinap ke dalam area penambangan sekte pengontrol binatang. Baru saja begitu dia memasuki area penambangan, Ye Yunfei menemukan 6 aura yang sangat kuat di salah satu tenda, yang tampaknya adalah penguasa sekte pengontrol binatang yang menjaga area penambangan. Selain itu, ada sejumlah besar sekte pengontrol binatang yang memimpin sejumlah besar aura. Banyak penambang memasuki tambang itu untuk menambang spar, dan itu sangat hidup. Ada ruang bawah tanah di sana, yang seharusnya menjadi rumah harta karun untuk sementara, menyimpan spar. Petik 2. Tak lama kemudian, Ye Yunfei menemukan rumah harta karun sementara. Ada banyak binatang buas yang menjaga rumah harta karun, membuat raungan binatang buas. Ada juga sekelompok cacing monster yang merangkak dengan padat di bawah tanah. Di sekitar rumah harta karun, dan ada beberapa formasi yang menutupi rumah harta karun sementara ini. Pertahanan semacam ini benar-benar tidak bisa ditembus. Agak sulit untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Petik 2. Ye Yunfei melihat cacing monster di bawah tanah itu, dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Ulat sutera naga bertanduk emas, aku ingin kamu keluar lagi. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oke, setiap kali Anda dalam masalah, anak Anda pasti akan memikirkan saya. Ulat sutera naga bertanduk emas muncul, dan menjawab tanpa daya. Kemudian, ulat sutera naga bertanduk emas melakukan teknik rahasia penyembunyian, dan diam-diam berjalan menuju rumah harta karun dengan menara. Hantu, di bawah bimbingan, hancurkan formasi satu persatu, lalu masuk ke rumah harta karun. Kemudian, ketika ulat sutera naga bertanduk emas memecahkan formasi itu, beberapa cacing monster tampaknya merasakan perbedaan dalam fluktuasi energi formasi. Jadi worm monster ini mengirimkan beberapa pesan. Saat berikutnya, 6 lelaki tua jangkung dan perkasa bergegas keluar dari tenda di kejauhan, bergegas menuju rumah harta karun. Pada saat ini, di perbendaharaan, Ye Yunfei membawa Hu Miao, Huang Chang dan ulat naga bertanduk emas dengan cepat mengumpulkan tiang litong. Biarkan ke-6 orang tua itu mengetahuinya, dan coba kekuatan sisa jiwa Kaisar Surga. Ye Yunfei merasakan aura dari 6 penguasa sekte pengontrol binatang yang keluar dari rumah harta, dan segera melepaskan sisa jiwa Kaisar Langit. Gemuruh, tekanan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan menyebar dari rumah harta karun. Bagaimana mungkin, ke-6 master dari sekte pengontrol binatang merasakan tekanan mengerikan dari kekuatan jiwa yang tak terbatas, dan mereka begitu ketakutan sehingga mereka segera menghentikan gerakan mereka, wajah mereka pucat dan gemetar ketakutan. Binatang buas yang menjaga di sekitar rumah harta karun itu semuanya pingsan seketika, memutar mata dan mulutnya berbusa. Bab 1520. Pakar mana yang masuk ke wilayah sekte pengontrol binatang kita untuk merebut tiang? Ke-6 master sekte pengontrol binatang saling memandang dengan kaget. Dilihat dari pemaksaan kekuatan jiwa yang berasal dari rumah harta karun, mereka merasa bahwa pasti ada seorang master yang tiada taranya dengan kekuatan yang sangat menakutkan di dalamnya, dan mereka ragu apakah akan masuk atau tidak. Bolehkah saya bertanya senior mana yang datang ke area penambangan sekte pengendali binatang kami? Salah satu lelaki tua itu bertanya. Namun, tidak ada suara yang datang dari rumah harta karun. Pada saat ini, Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Chang, dan ulat sutera naga bertanduk emas bekerja sama, dan mereka telah menjelajahi semua kristal di rumah harta karun ini dalam waktu singkat, tidak ada satupun yang tersisa. Ayo pergi, Ye Yunfei berteriak dengan suara rendah, dan membawa Hu Miao dan Huang Chang ke menara hantu. Sepertinya tidak ada orang di dalam. Setelah beberapa saat, 5 master dari sekte pengendali binatang di luar rumah harta menunjukkan ekspresi bingung. Ayo, masuk dan lihatlah, kata salah satu tuan, lalu dengan berani berjalan ke rumah harta karun. Tidak ada apa-apa di rumah harta karun. Pakar senior mana dari Dong Huang yang datang untuk merebut tiang dari sekte pengontrol binatang kita? Salah satu dari mereka berkata dengan hati-hati. Bahkan jika tidak ada seorang pun di rumah harta, mereka tetap tidak berani berbicara buruk tentang tuan senior itu. Siapa tahu jika tuan yang tiada taraf itu masih ada di dekatnya. Jika mereka menyinggung pihak lain, mereka akan berada dalam masalah besar.
Meskipun berbagai kekuatan utama di hutan belantara timur umumnya tidak memprovokasi satu sama lain, untuk beberapa master tak tertandingi yang sangat kuat, mereka tidak akan dibatasi. Ada kemungkinan bahwa sekte pengontrol binatang kita secara tidak sengaja menyinggung seorang ahli senior yang tangguh. Masalah ini di luar jangkauan kita berlima. Mari kita laporkan segera. Mungkin, hanya leluhur dengan peringkat tertinggi di sekte. Hanya dengan maju ke depan kita dapat menangani masalah ini. Salah satu master berpikir sejenak dan berkata dengan lantang. Ya, 4 lainnya juga mengangguk. Meskipun keempat orang ini adalah master di sekte pengendali binatang, mereka bukanlah eksistensi terkuat di sekte tersebut. Kekuatan sisa jiwa Kaisar Surga memang jauh lebih kuat. Pada saat ini, di ketinggian puluhan mil jauhnya, Ye Yunfei melangkah keluar dari kedalaman angkasa dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, duduk di kapal terbang, dan terus mencari area penambangan dari berbagai kekuatan besar. Sejak dia datang ke sini, Ye Yunfei secara alami ingin mencari sejumlah besar uang sebelum dia kembali. Selanjutnya, Ye Yunfei menggeledah area pertambangan keluarga Lu, keluarga Meng, gereja suci Chang'an, dan kekuatan besar lainnya. Meskipun ada master di area penambangan dari kekuatan besar ini, mereka hanyalah master biasa, dan Ye Yunfei tidak melawan mereka secara langsung, tetapi menggunakan berbagai cara untuk menyelinap ke rumah harta karun dan mencuri kristal. Tidak lama kemudian, ada berita yang tersebar di area penambangan kuno Beihan. Ada seorang ahli senior misterius yang berspesialisasi dalam menjarah kristal di area penambangan dari berbagai kekuatan yang kuat. Semua kristal yang ditambang oleh 5 atau 6 kekuatan besar dijarah selama periode ini, dan kerugiannya sangat besar. Setelah berita itu keluar, berbagai pasukan besar segera memberangkatkan lebih banyak ahli dari markas untuk memperkuat pertahanan wilayah pertambangan. Selama periode waktu ini, area penambangan kuno Beihan sangat kacau, ada monyet hantu yang membunuh orang di mana-mana, dan ras alien lahir. Sekarang ada master senior misterius yang menjarah kristal di area penambangan kekuatan besar. Ini saat yang tepat, di lokasi tertentu di area pertambangan kuno Beihan, Ye Yunfei berdiri tinggi di langit. Belum lama ini, Ye Yunfei baru saja mengobrak-abrik tiang di area pertambangan berkekuatan besar. Faktanya, kekuatan besar ini tidak menentang Ye Yunfei, tetapi kekuatan besar ini memiliki hubungan dekat dengan keluarga Zhao dan memiliki hubungan yang baik, jadi Ye Yunfei mengobrak-abriknya. Ayo pergi. Sekarang semua kekuatan besar telah mentransfer sejumlah besar master, dan pertahanan area pertambangan masing-masing kekuatan semakin ketat. Jika saya tinggal di sini terlalu lama, saya akan ditemukan oleh mereka cepat atau lambat. Ini adalah lebih baik melihatnya. Ambillah, saatnya untuk kembali, kata Ye Kufei pada dirinya sendiri. Jadi Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau dan terbang keluar dari area penambangan kuno Beihan. Pada saat yang sama, di lokasi lain di area penambangan kuno Beihan, kabut hitam tebal menutupi ruang tertentu. 8 monyet yin terbang ada di kabut hitam ini, di mana anak laki-laki manusia yang mengambil benda suci kita. Selama periode waktu ini, saya telah menangkap jejak nafas dari benda suci kita beberapa kali, tetapi setiap kali kami tiba, anak laki-laki itu menghilang. Benar-benar menjijikkan, tanda seru petik 2, kata Flying Yin Monkeys dengan gigi terkatup. Monyet Flying Yin ini adalah putra suci keluarga ini. Pada zaman kuno, dia membawa sekelompok monyet yin terbang ke tanah air timur. Tanpa diduga, sesuatu terjadi dan dia disegel di bawah tanah untuk waktu yang lama. Itu tidak digali sampai saat ini. Tanpa diduga, pisau suci klan yang dia bawa sebelumnya diambil oleh seorang manusia muda. Jika Anda kembali tanpa mendapatkan pisau Nether Yin, Anda pasti akan dihukum oleh eselon atas klan. Saya menduga bahwa anak manusia telah meninggalkan daerah ini. Seekor monyet terbang tiba-tiba berkata, itu mungkin, mari kita cari lagi. Jika kita tidak dapat menemukannya di area ini, kita akan mencarinya di tempat lain. Singkatnya, bahkan jika kita membalikkan seluruh wilderness timur, kita harus menemukan anak itu, dan ambil kembali benda suci klan kita. Kata putra suci, benua ini adalah tempat tinggal para pejuang manusia. Sebaiknya kita berhati-hati dalam tindakan kita, agar tidak menarik manusia yang kuat itu untuk memburu dan membunuh kita. Monyet Flying Yin lainnya mengingatkan, apa yang kamu takutkan? Manusia adalah ras yang lemah dan tingkat rendah, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan monyet terbang kita.
Begitu banyak pejuang manusia hanyalah makanan kita. Petik 2. Kemudian, putra suci itu membawa 7 monyet terbang lainnya ke langit pergi. Saat ini, Ye Yunfei sedang duduk di kapal terbang hijau, terbang keluar dari area penambangan kuno. Di lokasi lain, sebuah pesawat luar angkasa dengan bentuk aneh juga terbang keluar dari area penambangan kuno. Di dalam pesawat luar angkasa, ada sekelompok master monster yang duduk bersila, termasuk Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Jinpeng. Ada juga sekelompok monster besar. Orang yang mengambil ketiga kristal ilahi itu pasti seorang ahli geologi. Saya menduga kemungkinan besar itu adalah Su Fei. Raja Iblis Jinpeng berkata tiba-tiba, "Jika tidak ada dasar, jangan bicara omong kosong. Menurut dugaanku, seharusnya bukan dia." Petik 2. Raja Iblis Suzaku terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Faktanya, berdasarkan berbagai tanda, dia sudah menduga bahwa Ye Yunfei yang mengeluarkan 3 kristal dewa. Terutama pengalaman yang dibawa Ye Yunfei dari segmen ke bawah tanah Biro Gongzu 9 Naga, beritahu dia bahwa Ye Yunfei adalah ahli geologi yang sangat brilian, namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat berbicara, dan jika dia melakukannya, itu akan membawa masalah besar bagi Ye Yunfei. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu lagi. Bahkan jika 3 kristal ilahi benar-benar ada di tangan Su Fei, kita tidak dapat merebutnya dengan paksa," kata Raja Iblis Suzaku kepada Raja Iblis Jinpeng. "Oke." Raja Iblis Jinpeng berpikir sejenak dan mengangguk setuju. "Hanya saja kita belum bisa mendapatkan kristal dewa. Nenek moyang di hutan setan langit ingin pulih, dan itu masih jauh. Terakhir kali, leluhur bangun dan meraung, menakuti orang-orang di kuil dewa. Tapi itu hanya sementara, dan cepat atau lambat, orang-orang istana Tianzhen akan mengetahui bahwa kondisi leluhur tidak baik, dan mereka pasti akan datang untuk berurusan dengan klan monster hutan belantara timur kita lagi." Raja Iblis Jinpeng berkata sambil menghela nafas. Bersambung.